Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak M. Jamil Azari AMD selaku penguji saya. Yang saya hormati Ibu Zendia Husni SP MSI selaku WI saya. Dan yang saya hormati Ibu Titin Sumarni SST selaku mentor saya. Sebelum menyampaikan rancangan aktualisasi, perkenalkan nama saya Elna Elviana, jabatan pelaksana bidan terampil di Rumah Sakit Umum Daerah Bengkulu Tengah. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan presentasi rancangan aktualisasi dalam kegiatan Latsar tahun 2021. Rancangan aktualisasi yang berjudul Optimalisasi Pelayanan Asuhan Kebidanan pada Pasien yang akan bersalin melalui Standar Operasional Prosedur atau SOP di Ruang Rawat Inap Sakura, Rumah Sakit Umum Daerah Bengkulu Tengah. Latar belakang kegiatan. Yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN. Yang kedua, PP Nomor 17 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen pegawai negara sipil. Yang ketiga, Peraturan LAN Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang pelatihan dasar calon pegawai negara sipil. Misi Rumah Sakit Umum Daerah Bengkulu Tengah, visi yaitu sebagai pelayan publik unggulan. Misi 1. Memberikan pelayanan kesehatan yang profesional. Tahapan-tahapan rancangan aktualisasi. Yang pertama, identifikasi isu. Kemudian ada penetapan isu. Selanjutnya ada rencana kegiatan, kemudian ada tahapan kegiatan, dan selanjutnya jadwal kegiatan. Identifikasi isu. Identifikasi isu berdasarkan tempat saya bekerja. Yang pertama, belum maksimalnya pelaksanaan inisiasi menyusui dini atau IMD pada pasien dengan partu spontan oleh bidan di ruang rawat inap Sakura Rumah Sakit Umum Daerah Bengkulu Tengah. Yang kedua, kurang optimalnya pelayanan asuhan kebidanan pada pasien yang akan bersalin melalui pelaksanaan standar operasional prosedur atau SOP di ruang rawat inap Sakura RSUD Bengkulu Tengah. Dan yang ketiga, kurang maksimalnya pengelolaan sampah medis dan sampah non-medis di ruang rawat inap Sakura RSUD Bengkulu Tengah. Ketiga isu tersebut, maka saya akan menetapkan isu dengan menggunakan metode USG, yaitu pada poin pertama mendapatkan skor 11, yang kedua mendapatkan skor 14, dan yang ketiga mendapatkan skor 12. Berdasarkan dari hasil USG yang telah dilakukan, maka isu yang diangkat menjadi prioritas pertama untuk dilakukan penyelesaian, yaitu kurang optimalnya pelayanan asuhan kebidanan pada pasien yang akan bersalin melalui pelaksanaan operasional prosedur atau SOP di ruang rawat inap Sakura Rumah Sakit Umum Daerah Bengkulu Tengah. Dari isu tersebut, maka didapatkan gagasan pemecahan masalah menjadi optimalisasi pelayanan asuhan kebidanan pada pasien yang akan bersalin melalui pelaksanaan standar operasional prosedur atau SOP di ruang rawat inap Sakura Rumah Sakit Umum Daerah Bengkulu Tengah. Adapun rencana kegiatan. Rencana kegiatan yang pertama, melengkapi status pasien. Yang kedua, melakukan pemeriksaan fisik pasien. Yang ketiga, melakukan kolaborasi dengan dokter spesialis kandungan. Dan yang keempat, mengobservasi keadaan pasien. Dan yang kelima, menyiapkan alat dan bahan untuk membantu proses persalinan. Di sini rencana kegiatan. Kegiatan 1 yaitu melengkapi status pasien. Tahapan-tahapan pelaksanaan kegiatan. Yang pertama, menganamnesa pasien. Yang kedua, mencatat hasil anamnesa di status pasien. Yang ketiga, mencatat di buku laporan umum ruangan. Adapun nilai-nilai yang terkait dalam kegiatan tersebut yaitu etika publik ramah, komitmen mutu efektif, anti korupsi disiplin. Kegiatan 2, melakukan pemeriksaan fisik pada pasien.
Tahapan pelaksanaan kegiatan: 1. Melakukan pemeriksaan fisik secara infeksi. Kedua, melakukan pemeriksaan fisik tanda-tanda vital atau TTP dan pemeriksaan khusus ibu hamil. Yang ketiga, mengambil darah atau urin untuk pemeriksaan penunjang atau cek laboratorium pasien. Adapun nilai-nilai yang terkait di dalam kandungan kegiatan kedua ini, yaitu akuntabilitas tanggung jawab, nasionalisme kerjasama, komitmen mutu dan mutu. Kegiatan 3, melakukan kolaborasi dengan dokter spesialis kandungan. Tahapan pelaksanaan kegiatan: 1. Melaporkan pasien baru kepada dokter spesialis. Yang kedua, melaporkan pencatatan obat-obat yang ditulis di resep ke dalam buku penerimaan obat. Yang ketiga, memberikan resep obat pasien kepada pasien atau keluarga. Dan yang keempat, melakukan cross-check atau pengecekan penerimaan obat yang diberikan oleh keluarga pasien. Nilai-nilai dasar yang terkandung di kegiatan tersebut ada akuntabilitas tanggung jawab, nasionalisme kerjasama, komitmen mutu dan mutu. Selanjutnya kegiatan yaitu mengobservasi keadaan pasien. Tahapan pelaksanaan kegiatan: 1. Memantau denyut jantung janin atau DJJ setiap 30 menit dan ditulis di lembar list kontrol. Kemudian memantau kemajuan persalinan dengan melakukan pemeriksaan dalam setiap 4 jam. Yang ketiga, memantau rasa nyeri, his atau kontraksi pada pasien. Nilai-nilai dasarnya yaitu akuntabilitas, transparansi, yang kedua etika publik, perhatian, dan yang ketiga komitmen mutu efektif. Selanjutnya kegiatan kelima, yaitu menyiapkan alat dan bahan untuk membantu proses persalinan. Tahapan-tahapan kegiatannya: menyiapkan obat yang dibutuhkan oleh pasien setelah proses bersalin, kemudian menyiapkan alat, perlengkapan pakaian ibu dan bayi. Nilai dasarnya anti korupsi mandiri, komitmen mutu, efisiensi, dan etika publik sopan. Di sini sudah dijelaskan rencana jadwal kegiatan. Melengkapi status pasien akan dilaksanakan pada minggu kedua dan minggu ketiga. Melakukan pemeriksaan fisik dilakukan pada minggu ketiga. Melakukan kolaborasi dengan dokter spesialis kandungan akan dilakukan pada minggu ketiga dan minggu keempat. Melakukan mengobservasi keadaan pasien akan dilakukan pada minggu ketiga, minggu keempat, dan minggu ke-1. Dan menyiapkan alat ini akan dilakukan pada minggu kedua, minggu ketiga pada bulan Desember. Kemudian ada antisipasi menghadapi kendala. Dalam pelaksanaan kegiatan aktualisasi nantinya yang bertujuan mengamalkan nilai-nilai aneka pada setiap kegiatan off kampus, tidak terlepas dari kendala yang mungkin dapat mengganggu jalannya kegiatan aktualisasi, seperti banyaknya pasien yang dirawat dan masih dalam suasana pandemi COVID-19. Untuk menyelesaikan kendala yang muncul akan dilakukan antisipasi dengan cara: 1. Melaporkan progres pelaksanaan secara berkala kepada mentor dan coach. Kemudian melaporkan penyusunan laporan aktualisasi sehingga akan adanya saran dan masukan serta solusi untuk kegiatan selanjutnya. Yang ketiga, melakukan konsultasi dengan mentor dan coach jika ada kegiatan yang tidak berjalan sesuai rencana, sehingga untuk kegiatan selanjutnya dapat diberikan solusi. Dan yang keempat, melakukan koordinasi dengan rekan kerja yang dapat membantu kegiatan aktualisasi sehingga kegiatan dapat berjalan dengan lancar. Adapun harapan dalam pelaksanaan kegiatan rancangan aktualisasi yaitu sesuai dengan isu yang sudah saya tetapkan, maka tahapan kegiatan pelaksanaan yang sudah disusun akan dilaksanakan agar kegiatan tersebut dapat berjalan sesuai dengan diharapkan dan mudah-mudahan tidak ada hambatan. Selain daripada itu, pelaksanaan kegiatan tersebut harus lebih mengedepankan dengan nilai-nilai aneka, akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi untuk mencapai ASN yang berkualitas dan profesional.